Dewan Juri yang terhormat, beserta para audiens yang menyaksikan secara online, perkenalkan kami selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Batang, Semantang Excellent. Saya Nabila Putri selaku pembicara pertama, kemudian di samping saya Cinan Bilqis selaku pembicara kedua, kemudian ada Gaza Aira selaku pembicara ketiga. Hadirnya kami di sini adalah untuk menolak mosi yang menyatakan bahwa pelajar lebih membutuhkan pendidikan karakter dibandingkan dengan pendidikan akademik di sekolah. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa pendidikan akademik tetap menjadi kebutuhan utama pelajar di sekolah karena karakter justru dapat tumbuh melalui proses belajar akademik yang benar. Salah satu tantangan terbesar di era globalisasi ini adalah ketimpangan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Apalagi mengingat status quo saat ini, negara kita tidaklah krisis pendidikan karakter. Bagaimanapun, pendidikan karakter tetaplah penting. Namun, kami percaya bahwa nilai karakter pelajar dapat terbentuk dari pengalaman belajar akademik, seperti kerja kelompok, ujian, proyek ilmiah, dan diskusi kelas. Artinya, karakter bukanlah pengganti akademik, tapi hasil dari pengalaman akademik itu sendiri. Faktanya, negara maju mampu membuktikan bahwa kualitas akademik menentukan karakter bangsa. Negara dengan peringkat akademik tertinggi seperti Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan memiliki tingkat kedisiplinan dan integritas pelajar yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan akademik yang kuat justru melahirkan karakter yang kuat pula. Menurut kami, pendidikan karakter dapat dimulai sedari dini sebelum memasuki usia sekolah. Sehingga pendidikan karakter seharusnya menjadi tanggung jawab keluarga dan sekolah, bukanlah tempat untuk pembentukan karakter. Terima kasih untuk argumen yang akan disampaikan, akan saya serahkan kepada pembicara kedua. Terima kasih kepada pembicara satu. Setiap orang memiliki karakter adalah kalimat yang sering kali diucapkan oleh orang yang berpendapat bahwa pendidikan karakter lebih utama dibandingkan dengan pendidikan akademik. Tapi mari kita kritisi, jika karakter benar-benar dasar segalanya, mengapa pendidikan akademik selalu dijadikan syarat utama untuk masuk ke jenjang lebih tinggi atau dunia kerja? Tidak ada perusahaan yang hanya melihat karakter baik tanpa mempertimbangkan kemampuan akademik dan keterampilannya. Banyak orang beranggapan bahwa sekolah adalah tempat utama membentuk karakter. Faktanya, riset Kemendikbud hampir sekitar 30% pembentukan karakter dilakukan oleh sekolah, mayoritas dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sosial. Dewan Juri yang terhormat, menurut kami menyerahkan karakter sepenuhnya kepada sekolah adalah pemikiran yang sangat keliru dan dapat berbahaya bagi bangsa. Karena jelas bahwa pendidikan karakter bisa diberikan dalam lingkungan keluarga, sedangkan untuk meningkatkan pendidikan akademik, cara paling efektif adalah di lingkungan sekolah. Banyak anak yang bermoral tinggi tapi tidak memiliki pendidikan akademik yang memadai. Akibatnya, mereka tidak dapat bertahan di era globalisasi ini. Contoh nyatanya, banyak anak-anak yang mengamen di sekitar jalan. Mereka memiliki karakter pekerja dan mental yang kuat, tetapi tidak berpendidikan. Seiring perkembangan zaman, mereka tidak akan bisa bertahan hidup tanpa pendidikan yang memadai. Mengutamakan pendidikan karakter di lingkungan sekolah tidak dapat diimplementasikan di dunia nyata. Siapa yang akan menentukan karakter yang harus dibentuk? Ilmu psikologi mempelajari puluhan sifat dan karakter. Karakter dan sifat mana yang akan diajarkan? Dan apakah Anda sekalian yakin guru siap untuk mengajarkan pendidikan karakter di sekolah tanpa ilmu dan tanpa belajar tentang pendidikan karakter terlebih dahulu? Jika tidak, maka apakah pemerintah akan membentuk tim baru, mengubah kurikulum baru yang menurut kami sangat tidak efektif? Dewan Juri yang terhormat, jadi jelas bahwa tanpa kemampuan akademik, karakter tidak punya arah. Maka sekali lagi kami tegaskan, pendidikan akademik harus tetap menjadi prioritas utama di sekolah. Terima kasih. Terima kasih atas argumen yang telah diberikan oleh pembicara dua. Sebagai pembicara ketiga tim kontra, saya ingin menyampaikan kesimpulan kami. Pertama, faktanya pendidikan yang ada di Indonesia masih tergolong sangatlah rendah. Ditambah dengan kurikulum yang terus-menerus berubah, yang membuat siswa harus beradaptasi lebih lanjut. Oleh karena itu, fokus utama pendidikan akademik di sekolah sangat penting untuk diterapkan. Kedua, menurut pendapat kami, pendidikan karakter lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sehingga pada saat berada di lingkungan sekolah, seharusnya lebih bisa menonjolkan pendidikan akademik dibandingkan pendidikan karakter. Apalagi seseorang tanpa kemampuan akademik cenderung lebih mudah dibodoh-bodohi. Ketiga, untuk menyiapkan bekal di masa depan, banyak perusahaan-perusahaan yang memandang dari segi kemampuan dan prestasi. Maka apa gunanya karakter yang baik tanpa kemampuan akademik yang baik? Dari semua argumen tersebut jelas bahwa pendidikan akademik adalah kebutuhan utama pelajar di sekolah. Pendidikan karakter memang penting, tetapi tidak boleh sampai menggeser peran akademik sebagai fondasi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, kami dari tim kontra menolak mosi ini dan menegaskan bahwa pelajar membutuhkan pendidikan akademik sebagai fokus utama pembelajaran di sekolah demi kemajuan bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.